Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa min du'ain la yusma. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dan memujinya dengan mengucapkan tahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, atas setiap situasi dan kondisi. Mudah-mudahan kita selalu ingat nikmat, sadar nikmat, bahwa semua adalah rezeki dari Allah, kebaikan dari Allah, titipan dari Allah. Dan nanti di akhirat semua kenikmatan yang kita miliki, yang kita nikmati, itu akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Nabi pernah ngingetin para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar pada waktu itu, ketika Nabi mengajak mereka berdua makan-makan di salah satu rumah seorang sahabat yang agnia. Waktu itu kondisi Madinah sangat panas, mungkin lagi musim kemarau. Abu Bakar, Umar keluar rumah karena ingin mungkin mencari kesegaran juga makanan. Ketemu sama Nabi, kemudian Nabi ngajak mereka berdua datang ke rumah salah satu sahabat. Kemudian sahabat yang menjadi tuan rumah itu langsung menjamu Rasulullah dan kedua sahabat utama itu. Dikasih kurma lah, minuman, susu. Kemudian setelah selesai makan-makan, Nabi ngingetin mereka dengan bahwa nikmat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada seorang syekh yang ketika makan-makan di sebuah restoran, kemudian ketika makanannya sudah dihidangkan, disajikan, belum makan, baru dihidangkan, disajikan. Kemudian saya itu menangis. Kemudian ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Padahal kita kan mau makan-makan. Kata syekh itu, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im." Nah, kita belum ada di level itu, Bapak Ibu sekalian. Kita baru senang saja, euforia saja. Kadang salahnya kita itu, kita suka GR bahwa ini semua adalah keberkahan, ini semua adalah karena aku orang baik, aku orang soleh. Padahal belum tentu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul, guru agama dan kehidupan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca salawat selain karena dasar iman dan takwa, karena Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi kita yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagai bentuk taat kita kepada perintah Allah tersebut, sesungguhnya kita bersolawat juga sebagai bentuk terima kasih kita, doa kita kepada beliau atas kebaikan beliau, atas pengorbanan beliau, atas perjuangan beliau, atas jihad beliau, atas dakwah beliau dalam menyebarkan Islam, mengajarkan Islam.
sampai kita pun jadi mengenal Islam dan memeluk Islam. Maka kita membaca sholawat dalam rangka itu, ucapan terima kasih kita kepada sang Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kajian Sirah Nabawiyah di Rabu malam pertama, pekan pertama. Di kajian Sirah Nabawiyah edisi Rabu pertama dan ketiga, kita akan khusus membahas tentang Sirah Nabawiyah, mencoba mempelajari biografi dari Rasulullah Muhammad SAW. Tujuannya mudah-mudahan kita jadi lebih nambah ma'rifat kita, pengenalan kita kepada beliau, kita jadi tambah kenal. Selanjutnya kita jadi punya rasa cinta yang bertambah, ma'rifah, mahabbah. Dan goalnya yang ketiga, kita jadi punya motivasi yang lebih kuat, lebih besar untuk berittiba kepada sunnah-sunnah beliau. Ittiba itu meneladani, mengikuti, mentaati sunnah-sunnah beliau. Ingat kata-kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebahagiaan bagi seorang muslim itu pada ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ittiba itu adalah jalan hidup suksesnya, jalan hidup bahagianya orang-orang beriman. Dan insya Allah mulai malam ini, khusus di edisi Rabu Sirah Nabawiyah, di awal-awal sebelum masuk ke materi yang baru, saya akan memberikan door prize untuk materi sebelum-sebelumnya. Dan door prize ini spesial saya bawa dari Pangalengan langsung kemarin. Keripik kentang. Keripik kentang ya. Dan hanya bawa satu door prize, berarti buat satu yang beruntung. Nanti Pak MC mohon dibantu siapa yang angkat tangan duluan ya. Kalau Pak MC-nya angkat tangan juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Terakhir jamaah sekalian, kita belajar tentang nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui beliau lahir dari nasab yang mulia, nasab yang agung. Nah, pertanyaan saya adalah, coba sebutkan nama beliau berikut dengan silsilahnya. Silsilahnya 4 sajalah, karena yang standar itu saya baca di beberapa referensi dan beberapa diajarkan sama beberapa ustadz, itu kalau disebut nama Nabi kita yang mulia ya cukup 4. Jadi Muhammad bin 1, bin nih 1, bin. Nah jadi 4 itu. Kalau yang aslinya panjang. Panjang. Saya juga tidak hafal yang versi lengkap panjangnya. Mangga Bapak Ibu. Oh, mangga. Oh. Pak MC itu di ini. Ini nih. Mic-nya. Bismillah ya. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Satu lagi. Kan tadi ya 4 nih, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah satu lagi nih, itu yang standar. Jadi kita kalau ditanya siapa nama lengkap Nabi kita yang mulia, standarnya itu 4, minimal itu 4. Kalau yang lengkap panjang, saya juga tidak hafal. Boleh aspren tanya teman. Oh udah tadi siapa? Abdul Manaf. Coba diulang. Muhammad Maaf. Selamat Pak. Mangga Pak. Mangga. Ini Pak. Ini ya. Tuh. Keripik kentang. Ya. Selamat Pak. Mangga ya.
Saya sangat senang kalau Bapak memasak keripik itu dimakan bareng keluarga ya. Jamaah rahimakumullah, malam ini sesuai rencana kita akan belajar tentang sosok dari kakek beliau yang tadi disebut, yaitu siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Dalam kitab Al-Wafa ini saya akan bahas materinya yang ada di halaman 111 ya. 111. Jamaah rahimakumullah. Abdul Muthalib, ketika saya pikir-pikir namanya ini agak tidak biasa. Karena kebanyakan yang kita tahu nama-nama dari Arab itu kan Ibnu atau Abu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Tapi ini Abdu ini kan artinya budak atau hamba. Jadi sebetulnya ketika membacanya saja, mendengarnya, kita sudah mulai dibikin jadi tanda tanya, penasaran, aneh, kok namanya Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, hambanya Muthalib. Ternyata memang keanehan itu nyata, dan sebetulnya nama aslinya bukan Abdul Muthalib. Jadi ada sejarahnya kenapa sang kakek itu disebut Abdul Muthalib, yang artinya hamba atau budaknya Muthalib. Nama asli dari beliau itu adalah Syaibah bin Hashim. Syaibah bin Hashim. Hashim ayahnya. Syaibah bin Hashim. Kenapa beliau disebut Abdul Muthalib? Ketika beliau tinggal di Madinah bersama ayah ibunya, di mana memang Bani Hashim ini keluarga besar atau dinasti yang pada waktu itu diberikan kepercayaan untuk mengurus dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Nah, Syaibah bin Hashim ini awalnya tinggalnya di Madinah. Bersama orang tuanya dia mengurus kota Madinah. Ketika ayahnya meninggal dunia, kemudian pamannya yang bernama Muthalib datang ke Madinah dan ngajak Syaibah untuk merantau, pindah ke Mekah. Awalnya ibunya menolak, nggak usah pindah, tetap aja di sini nemenin saya, nemenin ibu. Tapi ketika dijelasin sama Muthalib bahwa nanti Syaibah di Mekah itu akan meneruskan dan tetap akan melakukan pekerjaan yang mulia, yaitu menjadi pelayan kota Mekah, memberikan air minum kepada para penziarah. Itu memang keutamaan dari Bani Hashim. Jadi diberikan kepercayaan untuk mengurus, melayani dua kota suci. Nah, ketika sudah pindah ke Mekah, suatu saat Syaibah ini jalan sama Muthalib, dibonceng. Orang-orang yang baru tahu, baru kenal dengan Syaibah, nyangkanya Syaibah ini adalah budaknya Muthalib, karena kan belum tahu, belum kenal. Maka dari sanalah Syaibah lebih dikenal sama orang-orang Mekah dengan sebutan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Bisa jadi pada waktu itu Muthalib juga mungkin ngasih penjelasan, ini Syaibah keponakan saya, bukan budak saya. Tapi penduduk di Mekah sudah kadung, sudah biasa menyebutnya dengan Abdul Muthalib. Jadi sudah terjawab tanda tanya saya pribadi, kok namanya tidak biasa dengan nama-nama orang Arab.
Nah, jamaah rahimakumullah, disebut dalam kitab Al-Wafa ini Abdul Muthalib adalah orang yang paling tinggi perawakannya dan paling tampan wajahnya pada masanya. Jadi kita ini baik itu dibatasi oleh masa kita. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai satu indikator parameter sepanjang masa, kecuali untuk dua orang berikut, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf, di mana mereka berdua disebut sebagai lelaki paling tampan sejagat raya. Jadi kalau misalkan di antara kita ada yang mengaku mengklaim saya ini lelaki yang paling ganteng, nah maka ada kata keterangan yang tidak boleh kita lupakan pada masanya, pada zamannya. Nak, tahu nggak, bapak ini orang paling pintar loh pada masanya, gitu. Jadi tidak ada yang lintas masa. Termasuk dalam bab kegantengan, tidak ada laki-laki yang kegantengannya itu lintas masa sepanjang zaman, kecuali dua orang tadi, dan itu pun para ulama kita berselisih apakah Nabi Yusuf yang paling ganteng atau Nabi Muhammad yang paling ganteng. Namun dua orang itulah yang disebut sebagai lelaki yang paling ganteng sejagat raya. Jadi kalau ada lelaki sekarang yang menurut masyarakat, menurut netizen ganteng, berarti Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad itu lebih ganteng daripada dia. Dan sulit dibayangkan. Bahkan disebut dalam suatu kitab sirah, efek dari kegantengan Nabi Yusuf, maka wanita manapun yang melihat beliau secara langsung itu jadi muncul dorongan seksual, jadi langsung terangsang, ya, saking gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Setiap orang yang memandang Abdul Muthalib pasti tertarik kepadanya. Berarti beliau ini punya karisma, punya wibawa. Jadi siapapun yang melihat beliau, kenal dengan beliau, pasti akan simpati, tertarik kepadanya. Dia mempunyai sebuah sofa dalam sebuah ruangan yang tidak boleh diduduki orang lain selain dirinya. Ingat, Abdul Muthalib ini adalah tokoh besar di Quraisy pada waktu itu. Jadi penguasanya Mekah pada waktu itu adalah Abdul Muthalib, tokoh besar yang dihormati, yang disegani. Beliau ini punya sofa, tempat duduk yang tidak boleh diduduki orang lain selain olehnya. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atas sofa itu. Sebuah perkumpulan Bani Quraisy, Harb bin Umayyah beserta bawahan-bawahannya duduk di sekitar sofa itu. Lalu pada suatu ketika datanglah Rasulullah yang pada waktu itu masih kecil. Beliau masih kecil, belum dewasa. Kemudian beliau duduk di atas tilam sofa itu. Namun ada orang yang mengangkat beliau, maksudnya mencegah, jangan sampai ini orang duduk di tempat yang sangat prestisius ini. Kan itu adalah tempat duduknya Abdul Muthalib. Karena nggak ada orang yang berani duduk di sana. Kemudian Rasulullah menangis. Sehingga Abdul Muthalib bertanya, ada apa? Ya, ada apa? Kenapa beliau bertanya ada apa? Karena Abdul Muthalib pada waktu itu kondisinya sudah sepuh, sehingga matanya juga jadi buta. Kemudian disampaikanlah bahwa cucumu ini menangis. Apa yang membuat dia menangis? Kata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menjawab, dia ingin duduk di atas tilam itu, di atas tilam sofa itu. Tapi orang-orang melarangnya, sehingga dia menangis. Kemudian kata Abdul Muthalib, biarkan dia duduk di tempat itu. Sesungguhnya dia merasakan kemuliaan pada dirinya. Dan aku berharap semoga dia memperoleh kemuliaan yang belum pernah diraih oleh orang-orang sebelum dan sesudahnya. Itu diantara pengistimewaan
Abdul Muthalib kepada cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan emosional Abdul Muthalib kepada Nabi kita yang mulia itu memang sangat besar sekali. Bahkan disebut dalam sebuah riwayat itu rasa cintanya itu melebihi rasa cintanya kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena Abdul Muthalib itu sesungguhnya sudah diberikan sebuah kabar bahwa memang akan lahir dari zuriatmu itu dia seorang nabi. Maka ketika Aminah melahirkan Nabi kita yang mulia, kemudian Abdul Muthalib yang waktu itu sedang duduk-duduk di sekitar Hijr Ismail, kemudian diberitahu sama seseorang bahwa Aminah telah melahirkan. Abdul Muthalib langsung pergi ke rumahnya Aminah dengan sukacita, dengan begitu senang, kemudian menemuinya, kemudian membawa sang cucu itu dibawa ke dalam Ka'bah. Kemudian diberi nama. Nah, ini asal usul penamaan Nabi kita yang mulia. Di antara riwayat yang menerangkan bahwa nama Muhammad itu diberikan oleh sang kakek. Ketika ada orang yang bertanya, siapa nama bayi ini? Kemudian Abdul Muthalib tanpa pikir-pikir langsung mengatakan Muhammad. Pada waktu itu nama Muhammad adalah nama yang asing. Belum pernah ada dari masyarakat Arab yang punya anak cucu keturunan namanya Muhammad. Ketika ditanya kenapa namanya Muhammad, apa jawaban Abdul Muthalib? Agar orang-orang kelak menyanjungnya dan memujinya. Ingat, arti Muhammad adalah yang terpuji, yang disanjung, yang dimuliakan. Itu Muhammad. Jadi memang nama Muhammad ini pemberian sang kakek. Dari mana idenya? Dalam sebuah riwayat dijelaskan, idenya datang dari mimpi. Jadi kalau kita ngasih nama, memang tidak salah kalau kita tuh minta nama itu, bisa dari ayahnya, bisa dari kakeknya. Nah, nanti orang-orang yang dimintai siapa nama yang terbaik, dia mesti punya sumber ide, sumber inspirasi. Saya pernah ketemu sama seseorang, dia cerita tentang nama cucunya yang unik menurut saya. Nama cucunya itu adalah dinisbahkan kepada alam. Kalau nggak salah namanya itu Halilintar sama pokoknya yang bau-bau guludug. Nah, gitu ya. Yang bau-bau guludug gitu. Kemudian dia cerita, Bentar. Pak Ustadz, kenapa nama cucu saya itu begitu? Karena pada waktu itu ya ada kejadian alam, sehingga ketika saya sebagai kakeknya diminta rekomendasi sama anak saya, ya udah aja saya kasih itu. Tapi nggak satu kata, ada kata-kata sebelumnya, tapi ada kata-kata Halilintar. Dan di masyarakat kita memang memberikan nama dinisbahkan kepada tanggal, bulan, kejadian itu juga termasuk yang masyhur, asal jangan dikaitkan dengan satu keyakinan, satu kepercayaan. Maka dipastikan orang yang namanya Agustin, Yuli, itu pasti lahirnya di bulan Agustus, di bulan Juli, ya, di bulan Juli. Jadi orang tuanya mengaitkan. Siapa namanya Pak? Cucunya Syawal. Kita pasti menyimpulkan ini lahirnya pada bulan Syawal ya. Iya. Gitu. Siapa nama ibu cucunya Bu? Nur Fitri. Oh, ini lahir pada Idul Fitri, pada malam takbiran. Iya, gitu. Jadi dihubung-hubungkan. Ketika menghubungkan dengan satu peristiwa, itu sebenarnya nggak ada masalah, asal jangan dikait-kaitkan dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang bisa membawa keberuntungan atau kemadharatan. Bahkan ada yang nama itu dinisbahkan kepada tokoh yang dia kaguminya, itu juga tidak masalah. Dan sekarang jamaah sekalian, betul apa yang dikatakan Abdul Muthalib tentang kenapa namanya Muhammad itu terbukti. Nama Muhammad yang awalnya asing
Tidak pernah ada sebelumnya di kalangan bangsa Arab. Sekarang nama Muhammad adalah nama yang paling banyak dipakai. Dan betul beliau adalah orang yang banyak dipuji. Berapa ratus ribu bahkan mungkin jutaan miliaran kalimat sholawat yang terucap atau lantunkan oleh kaum muslimin. Jadi penjelasan Abdul Muthalib, harapan Abdul Muthalib sebagai sang kakek itu terbukti, itu terwujud, ya, seperti itu. Tapi ketika ditanya apakah betul nama Muhammad adalah nama yang paling baik untuk anak cucu kita, jawabannya itu sesungguhnya level kedua. Ada level pertama yang paling bagus, yaitu dengan nama yang dinisbahkan kepada Asmaul Husna. Kayak apa? Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdullah. Itu nama yang paling utama. Berikutnya baru nama Muhammad, ya. Seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, Abdul Muthalib meninggal pada waktu Nabi berumur 8 tahun. Nabi berada di samping jenazahnya sambil menangis sampai jenazahnya itu dimakamkan di desa Hujun. Ada yang menyebutkan sang kakek itu meninggal di usia 80 tahunan, ada yang mengatakan sudah mencapai angka 100 tahun. Dan waktu itu Nabi yang mulia usianya 8 tahun. Nabi sudah sangat merasakan belas kasih, cinta sayang, kepedulian sang kakek, sehingga bisa merasakan kesedihan ketika sang kakek meninggal dunia. Kemudian setelah selesai dimakamkan, kemudian pengasuhan Nabi kita yang mulia itu dipindahkan, dialihkan kepada Abu Thalib, Tentang pilihan Abu Thalib, ada yang mengatakan itu adalah pilihannya Nabi, ada yang mengatakan itu adalah wasiatnya sang kakek Abdul Muthalib. Misalkan disebut dalam riwayat, Abdul Muthalib pernah berpesan, jaga Muhammad, karena kami belum pernah menemukan jejak kaki yang serupa dengan jejak kaki di tempat ia berdiri. Kemudian Abdul Muthalib pernah berkata kepada Ummu Aiman, wanita yang mengasuh Rasulullah, wahai wanita yang penuh berkah, jangan engkau lalai menjaga anakku atau cucuku ini. Sesungguhnya para ahli kitab sudah memperkirakan bahwa anakku ini, cucuku ini akan menjadi nabi untuk umat ini. Kemudian Abdul Muthalib juga berpesan, jaga Muhammad ini. Itu wasiat menjelang kematiannya kepada Abu Thalib. Jadi kalau kita jamaah sekalian, misal sudah menyadari ada tanda-tanda indikasi mau meninggal dunia, mungkin karena sakit, dan kita sebagai pribadi yang mengalami sakit itu sudah mulai membaca ini kayaknya ajal saya sebentar lagi, maka penting untuk kita memberikan wasiat. Wasiat itu ada dua bentuk, ada wasiat dalam bentuk harta, ada wasiat dalam bentuk pesan moral ataupun pesan yang lain. Jadi ada dua bentuk wasiat. Dan bagi orang yang mau meninggal dunia, ini bagusnya, ada mengatakan wajib dia untuk memberikan wasiat. Nah, di antara wasiat Abdul Muthalib saat dia mau meninggal dunia kepada Abu Thalib adalah jaga, pelihara Muhammad. Nah, jadi kalau kita mau meninggal dunia sudah ada tanda-tandanya, kita harus berwasiat. Apa di antara poin wasiatnya? Mangga. Mau masalah harta, mau masalah pemeliharaan cucu, kalau misalkan kita ditakdirkan seperti Abdul Muthalib memelihara cucu, kemudian kita wasiatkan kepada siapa, tolong jaga dia. Sampai kita pernah mendengar ada orang berwasiat tentang masalah pernikahan, nanti kalau bapak meninggal jangan lupa kamu nikah sama ini ya, gitu. Apalagi ada yang berwasiat, nanti kalau bapak meninggal, Omat jangan jual rumah ini, macam-macam.
Nah, nanti tentang fikih wasiat ada penjelasan khusus, pembahasan khusus. Kan nggak sedikit orang itu jadi bingung ketika dia menanyakan, Pak gimana ini, orang tua sudah meninggal, dia punya wasiat yang saya belum bisa laksanakan. Apa? Saya mesti menikah dengan si fulan, kalau saya tuh bogoh. Nah gimana? Nanti ada fikih wasiat tersendiri. Apakah boleh nggak tidak melaksanakan apa yang menjadi wasiat almarhum, ya, almarhum. Jadi kita penting untuk memberikan wasiat sebelum kita meninggal dunia. Nah, jamaah rahimakumullah, itu beberapa riwayat yang dibahas dalam kitab ini yang menjelaskan tentang gambaran betapa Abdul Muthalib adalah sosok yang begitu dihormati, sosok yang begitu karismatik, disegani oleh kaumnya, dan begitu penyayang, pecinta kepada cucunya. Nah, di penjelasan berikutnya saya ingin menyampaikan tambahan-tambahan yang dalam kitab ini disampaikan secara acak, kemudian saya coba rangkum dengan referensi yang lain, yaitu tentang hal-hal yang terjadi pada masa Abdul Muthalib, dan menurut saya itu bagian dari kontribusi Abdul Muthalib terhadap peradaban. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, pada masa Abdul Muthalib itu terjadi peristiwa besar yang kemudian kita bisa mengetahuinya dalam surah Al-Fil, yaitu tentang pasukan gajah yang dipimpin sama seorang raja dari San'a Yaman yang bernama Abraha. Ada yang menyebutkan jumlah gajahnya ini banyak sekali, ribuan. Dan gajah yang dipakai, dikendarai, ditunggangi sama Abraha ini adalah gajah yang paling besar. Nah, di mana peran Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ini kan sebagai penjaga Mekah, penjaga Ka'bah, sebagai sosok yang punya tanggung jawab terhadap keamanan, kenyamanan Mekah. Sehingga kita tidak bisa melepaskan kisah penyerangan Ka'bah, kisah Ashabul Fil, pasukan gajah itu dengan Abdul Muthalib. Maka yang terekam dalam sejarah adalah ketika Abraha berhendak menyerang Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah dengan dua motif. Motif pertama adalah motif teologi, motif agama, karena Abraha ini cemburu, hasud, tidak suka Ka'bah, dan kita nggak bisa melepaskan nama Mekah itu menjadi pusat peribadatan, di mana banyak orang-orang dari Jazirah Arab setiap tahun tuh berkunjung ke Ka'bah. Sehingga dia punya satu pemikiran ingin mengalihkan pusat peribadatan itu dari Mekah ke San'an, ke Yaman. Sampai Abraha itu membangun sebuah gereja besar dalam rangka memindahkan pusat kumpulan orang dari Mekah ke Yaman. Gereja besar yang disebut dengan Al-Khalis, yang atasnya itu emas, kemudian dari granit yang katanya itu bekas dari Ratu Balkis, kerajaan Ratu Balkis. Jadi sangat mewah, sangat besar. Itu motif pertama kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, karena tidak suka, ingin punya alternatif. Motif kedua adalah motif ekonomi. Kita sudah pada mafhum kalau Ka'bah dikunjungi oleh banyak orang setiap tahun, itu pasti ada perputaran ekonomi. Sama kita juga mafhum di antara sumber pendapatan Arab Saudi kan dari umroh dan haji. Kalau saya baca datanya itu setiap tahun bisa mencapai 170 triliun dari jamaah umroh dan haji yang berkunjung, hampir 2,5 juta sampai 3 juta per tahun. Jadi besar sekali pendapatan Arab Saudi dari umroh dan haji. Abraha membaca itu, maka ingin mengalihkan ke Yaman. Caranya gimana? Hancurkan Ka'bah.
Ada yang bilang ada motif yang berikutnya, yaitu motif karena merasa dilecehkan. Karena ada orang dari Bani Kinana ketika tahu Abraha punya ide gila ingin memindahkan pusat peribadatan ke Yaman, maka ada orang dari Bani Kinana berkunjung ke Al-Qolis yang tadi gereja besar itu, kemudian dia buang air di dalamnya. Nah, Abraha tahu banyak kotoran di tempat itu, kemudian dia marah, kemudian dia langsung menyatakan serang, hancurkan Ka'bah, karena ini sudah dilecehkan. Nah, di mana peran dari Abdul Muthalib? Maka yang terekam dalam sejarah adalah ketika pasukan Abraha itu sudah mulai mendekati Mekah, kemudian mereka mengutus perwakilannya untuk dialog dengan Abdul Muthalib. Apa kata Abdul Muthalib? Kami tidak mau berperang dan kami pasti tidak punya kekuatan untuk melawan kalian. Selama masa menunggu sebelum menyerang Ka'bah, Abraha dan pasukannya mulai merampas harta kaum bangsa Arab waktu itu, termasuk 200 unta miliknya penduduk Mekah dan Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib tahu ada 200 unta milik penduduk Mekah dan milik dirinya diambil, dirampas sama Abraha, maka Abdul Muthalib kemudian datang menghadap Abraha. Abraha ketika tahu Abdul Muthalib datang menghadap kepada dia, GR. Wah, ini kayaknya dia sudah mulai terpancing emosinya. Pasti dia dianggapnya mau menyatakan keberatannya, dia marah karena Ka'bah mau dihancurkan. Ternyata yang Abdul Muthalib sampaikan adalah keberatan soal 200 unta yang diambil, yang dirampok. Abdul Muthalib minta tolong kembalikan unta-unta itu. Aku ini penanggung jawab kota Mekah. Maka apapun dari harta benda milik penduduk Mekah, aku punya tanggung jawab. Tolong kembalikan unta-unta itu. Abraha kecewa. Aku kira kamu mau ngomong kepadaku tentang masalah Ka'bah. Aku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, tapi kamu malah ngomong tentang masalah unta. Gitu. Untanya dibalikin. Apa kata Abdul Muthalib? Ka'bah ini ada yang punya, dia pasti menjaganya. Itu jawaban Abdul Muthalib. Tapi jangan kemudian nanti Pak, Bu, kita refleksikan dalam konteks kekinian dengan begini. Ada orang mau datang ke Al-Ikhlas ngancurin masjid. Nah, sama kita dikatakan masjid ini Baitullah, ada yang jaga, Allah yang jaga. Kemudian kita membiarkan mereka menghancurkan masjid itu. Tapi jangan juga direfleksikan seperti itu. Nanti jadi kita dianggap tidak berjuang di jalan Allah. Tapi ini adalah refleksi dari keyakinan Abdul Muthalib bahwa ini ada yang jaga dan dia yang menjaganya. Maka kemudian Abdul Muthalib balik ke Mekah, kemudian meminta penduduk Mekah untuk keluar dari Mekah berlindung karena akan diserang sama Abraha dan pasukan bergajahnya. Nah, dari sanalah kemudian ketika dia mau mendekat kepada Ka'bah, nah turunlah pertolongan Allah, ya. Jadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abraha itu nggak bisa dilepaskan dengan peran Abdul Muthalib. Yang kedua adalah tentang jam-jam. Kalau sekarang kita sudah menikmati enaknya, berkahnya air jam-jam, yang kata Ibnu Qayyim disebut sebagai tuannya air, penghulunya air, gitu. Berarti kalau namanya jus, kopi, susu, jahe, apalah, apalagi dengan dengan embel-embel air terapi, air apa, jam-jam itu di atas itu semua, penghulunya air, tuannya air. Sampai-sampai Nabi mengatakan ma'uz zamjam lima syuribalahu. Minum air jam-jam itu khasiatnya tergantung niat si peminumnya. Jadi minum air jam-jam khasiatnya tergantung niat, keinginan, harapan si peminumnya. Jadi kalau kita minum air jam-jam kemudian kita niat doa, ya Allah, ya aku berharap kepadamu dengan rahmatmu, dengan jam-jam ini saya jadi langsing. Nah, itu akan dicobaan ke saya. Gitu. Tapi kalau yang lain sudah saya rasakan. Imam Asy-Syafi'i sudah membuktikan
Ketika beliau minum jam-jam, beliau niatnya adalah supaya pintar dalam ilmu, supaya kalau manah itu langsung kena target, dan kata beliau semuanya dikabulkan. Aku jadi pintar dalam masalah keilmuan, setiap aku memanah pasti kena target. Dan yang ketiga, aku harapkan dikabulkan. Apa itu? Aku masuk ke dalam surga Allah. Gitu. Jadi jam-jam itu luar biasa khasiatnya. Nah, di mana peran Abdul Muthalib? Kalau kita buka sejarah, jamaah sekalian, sumur jam-jam yang pusat titiknya itu dekat dengan Ka'bah, ada yang mengatakan sekitar 11 meter, ada yang mengatakan 20 meteran dari Ka'bah, jadi dekat sumurnya itu dulu pernah kering dan pernah ditimbun sehingga tidak lagi memberikan sumber kehidupan kepada penduduk Mekah. Itu ada ceritanya, ada historinya. Sehingga untuk memberikan pelayanan konsumsi air kepada orang-orang yang berziarah ke Mekah, waktu itu Abdul Muthalib sebagai pelayan kota Mekah dan orang-orang yang berziarah itu akhirnya harus menggunakan sumur-sumur lain yang jumlahnya sedikit, dan kalau pas ceklik kemarau udah nggak bisa ngasih air. Sampai kemudian beliau bermimpi, dan di mimpi itu adalah ada perintah gali lagi sumur jam-jam, karena pernah itu ditutup, ya, ditutup. Kemudian di mimpi itu dikasih tahu di mana titik sumur jam-jam itu. Nah, kemudian ketika digali itu juga ada kontroversi dulu dengan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Tapi tetap berjalan sampai setelah digali jam-jam kembali mengalir. Jadi ada peran Abdul Muthalib dalam kebaikan sumur jam-jam, sehingga kita jadi bisa merasakan keberkahan dari air jam-jam, ya, air jam-jam ini. Nah, jamaah rahimakumullah, itu dua peran Abdul Muthalib yang terekam dalam sejarah. Nah, mudah-mudahan kita jadi lebih mengenal tentang sosok sang kakek Rasulullah, yaitu Syaibah bin Hashim atau Abdul Muthalib. Pelajarannya buat kita, yang pertama, jamaah sekalian, jadilah kakek yang baik, penyayang, pecinta kepada cucu-cucunya. Bedanya mungkin kita dengan Abdul Muthalib adalah Abdul Muthalib ini oleh Allah dikasih ilham lewat mimpinya, petunjuk, sehingga tadi bisa berfirasat, jaga wahai Ummu Aiman, dia inilah calon nabi untuk umat ini, jaga, sampai namanya pun dapat dari ilham dalam mimpi. Nah, kita ini bedanya adalah kita hanya punya harapan. Kan kalau misalkan ada kakek bilang begini, jaga, dia calon presiden RI. Wah, ini kan kita jadi bilangnya, Bapak ini halu atau apa gitu ya. Jadi kita mah hanya bisanya apa? Berharap, ya. Dan apa tanda kita berharap? Pakai kata-kata mudah-mudahan. Ya. Tolong anak-anak ini dijaga, sekolahin yang baik, didik dengan benar. Mudah-mudahan dia nanti jadi pemimpin umat ini. Nah, itu kalimat kita. Karena kita ini nggak dikasih ilham, nggak dikasih wahyu, ya, nggak dikasih wahyu. Pelajaran berikutnya, bagi siapapun yang oleh Allah diberikan amanah, riayah, pemeliharaan, ya, kekuasaan, kepemimpinan untuk mengurus satu tempat, maka belajarlah dari Abdul Muthalib menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena beliau adalah sosok yang bertanggung jawab. Siap menjadi orang yang terdepan ketika menghadapi tantangan. Nah, bedanya kalau di kita ini banyak lembaga-lembaga, amanat-amanat itu diberikan karena memang amanat organisasi, ada periodisasi. Kalau di Arab, saya tidak tahu sejarahnya bagaimana awalnya, itu memang jadi kayak ada penyerahan. Nih, kota Mekah Madinah sama Bani Hashim. Itu kan pasti ada sejarahnya. Cuman kita harus tahu, pemerintah Arab yang sekarang itu bukan bagian dari Bani Hashim, ya, gitu, bukan bagian dari Bani Hashim. Dan negara Arab Saudi, di mana dua kota suci sekarang ada, itu bukan dari Bani Hashim, dan itu adalah negara yang memang dibentuk sama dinasti Saud, Ibnu Saud. Jadi kita tidak bisa melepaskan dari studi dua sosok berpengaruh pada waktu itu, yaitu Ibnu Saud, ya,
yang kemudian dikenal dengan Bani dinasti Saud sama Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Jadi Ibnu Saud dari sisi politiknya, pemerintahannya, dan sekarang yang ngurus adalah masih keturunannya Bani Saud. Nah, untuk masalah keagamaan itu dipercayakan sama temannya, yaitu dari Bani Wahab. Jadi wajar kalau kemudian dinisbahkan kata-kata Wahabi itu kepada Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun itu mesti diluruskan tentang sejarahnya. Tapi poinnya adalah kerajaan Arab Saudi, pemerintahan Arab Saudi yang sekarang itu bukan keturunan dari Bani Hasyim. Bahkan ada satu kalimat yang menegaskan mereka bukan zuriat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada penyimpangan, kok begini kebijakannya dan lain sebagainya, kita jadi agak sedikit, oh mereka bukan zuriat Rasulullah, ya. Bahkan ingat, sekarang di Arab Saudi juga sudah mulai berhembus angin perubahan, angin demokrasi. Karena Arab Saudi ini kan menganut monarki absolut. Jadi dia dinasti. Sehingga orang-orang yang berbeda dengan kerajaan, nah itu pasti disingkirkan, ya. Dan gak sedikit ulama-ulama yang sudah dipenjarakan seperti itu. Itu jamaah rahimakumullah, ya, hikmah dari sosok Abdul Muthalib. Jadilah kakek yang penyayang, pecinta. Yang kedua, jadilah orang yang bertanggung jawab dengan apa yang diamanahkan sebagai amanat kepemimpinan yang diberikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.